kita perlu membahas diabetes mellitus? Dan saya rasa sekarang banyak klinik-klinik luka ya yang berkembang dengan pesat. Karena ternyata memang penyakit ini masih menduduki angka kejadian yang tinggi. Tercatat Riskesdas kemarin masih 23 juta warga Indonesia yang positif terindikasi untuk diabetes mellitus. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau kita mengulang-ulang terus tentang ini. Apakah diabetes itu? Kadang orang mengatakan bahwa penyakit gula, ya istilah awam, penyakit gula. Kalau kita di masyarakat penyakit gula, gulanya banyak di darah. Dan ternyata penyakit metabolik diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi. Jadi intinya terjadi hiperglikemia, kadar gula darah yang meningkat, yang bisa terjadi karena kelainan sekresi insulin. Kita tahu semua insulin yang berperan dalam untuk menetralisir kadar gula darah. Jadi kelainan pertama sekresi. Nah, ini banyak faktor. Tadi insulin kurang jumlahnya, insulin kurang baik kerjanya. Maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Ada faktor keturunan, faktor lingkungan, ya. Makan berlebihan. Karena kita sekarang gampang kan pesan makan. Mau apa saja sekarang lewat internet, GoFood, mau apa saja itu ada, gampang. Suka. Nah, ini karena semua serba mudah, kadang-kadang kurang bergerak atau kurang olahraga. Karena saat ini kondisi masyarakat kita bisa melakukan apa saja dari kamar. Transfer uang kita nggak perlu ke ATM, apapun, semua. Belanja juga online dari kamar milih-milih. Ini kurang gerak. Kemudian yang berikut adalah stres. Saya pernah, itu ya, ada seorang pakar mengatakan bahwa dengan kehidupan yang sekarang ini, ketika kita masih waras, itu masih sangat baik. Karena memang banyak hal yang membuat kita stres. Dalam rumah sendiri, kemudian pekerjaan kita. Semua itu kemudian akan menjadi faktor penyebab untuk terjadinya glukosa darah yang meningkat. Kita mulai dari kekurangan insulin. Kita semua tahu bahwa insulin itu diproduksi di pankreas oleh sel beta. Berarti ada kerusakan dari sel beta pankreas. Sehingga insulin tidak diproduksi atau berkurang dari yang seharusnya. Sehingga menyebabkan orang-orang kadar insulin itu berkurang sehingga kadar gula darah itu tidak meningkat dalam darah. Kadar gula darah meningkat. Tidak. Jadi umur lebih dari 40 tahun, kegemukan, hipertensi, riwayat DM dalam keluarga. Jadi mungkin masing-masing kita atau keluarga kita bisa melihat sendiri apakah usia kita sudah lebih 40 tahun, kegemukan, ada resiko-resiko yang bisa menyebabkan kita untuk menderita diabetes mellitus. Pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Pernah diabetes sewaktu hamil. Ya. Kemudian hiperkolesterolemia, ya, berkolesterol ya. Kemudian gangguan toleransi glukosa. Nah, inilah kelompok-kelompok yang kemudian menjadi faktor resiko untuk terjadi diabetes mellitus. Slide. Nah, secara garis besar, diabetes mellitus dibagi dua, ke satu, kedua. Nah,
Kalau yang tipe 1 berarti memang betul-betul terjadi kerusakan sel beta pankreas. Apakah itu disebabkan oleh keturunan atau bisa jadi yang paling sering adalah karena penyakit autoimun. Jadi dari aslinya memang sudah rusak sel beta pankreasnya sehingga produksi insulin juga berkurang. Biasanya mendadak, berat dan fatal, umumnya usia muda. Ya, usia muda. Kalau tadi yang saya bilang faktor resiko 40 tahun untuk DM tipe 2 ya, karena DM yang paling banyak. Kemudian untuk DM tipe 1, insulin ini absolut dibutuhkan seumur hidup. Karena memang tubuh sudah tidak bisa memproduksi insulin. Atau sudah produksi ada tapi tidak memenuhi kebutuhan. Nah, bukan keturunan tapi autoimun. Kalau tadi ada herediter di atas, itu keturunan itu hanya untuk DM tipe 2. Ini disebabkan oleh autoimun. Slide. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2, terdapat paling banyak, paling besar penderita diabetes adalah tipe 2. Ya. Faktor keturunan positif, apakah orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya yang pernah ada, berarti hati-hati. Ya. Kemudian muncul saat dewasa. DM tipe 2 lebih banyak komplikasinya dibanding DM tipe 1. Slide. Nah, ada juga DM tipe lainnya yang kekurangan kalori protein yang jangka panjang karena memang sudah kekurangan metabolismenya terganggu sehingga pemenuhan protein dan karbohidratnya juga tidak terpenuhi. Ini ada yang termasuk jangka panjang. Ini juga insulin dibutuhkan secara absolut karena memang insulin juga sudah tidak diproduksi dengan baik. Bukan merupakan faktor keturunan. Lanjut. Nah, kencing manis pada kehamilan. Ya. Muncul saat hamil muda tapi akan normal setelah persalinan. Biasanya kalau orang yang DM gestasional atau kehamilan menderita DM ada hamil pada saat hamil, sebelumnya tidak ada diabetes, tetapi karena memang betul-betul diabetes disebabkan oleh kehamilan. Kemudian resiko pada ibu menyebabkan fatal ya, ada janin juga, catat bawaan dan seterusnya. Perlu insulin untuk sementara, bisa diberikan insulin sementara pada saat hamilan. Kemudian ini akan menjadi faktor resiko ketika dia setelah selesai kehamilan. Kalau gestasional kan biasanya karena hamilnya, tapi setelah hamil dia bisa adakan normal kembali, tetapi ini akan menjadi resiko untuk kemudian menjadi penderita diabetes. Lanjut. Apa tanda-tanda diabetes? Yang pertama kita lihat secara klinis, ya. Poliuri, nah, sudah sering kita lihat poliuri, polifagi, cepat lapar, polidipsi, sering haus, lemas. Ini udah makan tapi masih lemas, ya. Berat badan turun, kok nggak diet tapi berat badan turun, ya. Ini beberapa yang khas. Tapi gejala lain juga bisa kita lihat ada gatal-gatal, mata kabur, impotensia, gatal di kemaluan pada perempuan, mulai ada kebas atau kesemutan. Yang paling sering ini 3, poliuri, polifagi, polidipsi. Kalau sudah mulai ada itu, kenapa saya kok tiba-tiba sering minum, haus terus, lapar terus, kencing terus, bisa sehari atau malam bisa bangun 3-4 kali untuk hanya kencing. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Slide. Kalau secara laboratorium, orang-orang itu kan ketika akan memeriksakan itu kalau ada gejala. Kalau orang tidak merasa itu sebagai suatu kelainan, kadang-kadang tidak memeriksakan. Jadi kalau ada gejala khas, kita mau tahu, oh sudah poliuri, polidipsia, kemungkinan diabetes. Tetapi secara laboratorium, apabila kadar glukosa darah puasa, jadi puasa itu 8 jam ya, kalau kita mau periksa 8 jam. Lebih dari 126, kemudian kadar gula darah sewaktu atau kadar gula darah PP itu lebih dari
200 mg per desiliter. Ya. Slide. Nah, ini ada ABC pada diabetes. Karena airway breathing sirkulasi ini bisa kita pada jantung. Di diabetes juga sekarang untuk lebih mudah mengingatkan ada ABC. Yang A itu A1C, HbA1c. Itu kita periksa salah satu indikator untuk bagaimana proses pemakaian glukosa selama 3 bulan terakhir, HbA1c. Kemudian yang kedua yang perlu dikontrol adalah tekanan darah. Karena dia juga merupakan faktor resiko untuk terjadi diabetes mellitus atau bahkan komplikasi diabetes juga bisa hipertensi. Kadang-kadang orang hipertensi, diabetes, hipertensi. Karena memang diabetes merusak mikroangiopati maupun makroangiopati. Kemudian kolesterol, kadar kolesterol lemak, karena sel lemak juga berperan dalam proses terjadinya diabetes mellitus. Lanjut. Nah, HbA1c adalah glukosa yang terikat dalam sel darah merah. Ini menggambarkan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Makanya kalau di Prolanis itu ada ya, setiap 3 bulan, 6 bulan dikasih pemeriksaan gratis. Walaupun sudah difasilitasi seperti itu, masih banyak orang juga yang tidak mau periksa. Walaupun mungkin teman-teman semua yang hadir belum pernah sekali-sekali periksalah kalau memang kita sudah ada faktor risiko HbA1c. Alhamdulillah kalau normal. Kalau dia agak tinggi berarti warning bagi kita. Ada yang menyatakan kadar normal itu kurang dari 7, ada juga mengatakan kurang dari 6,5. Lanjut. Nah, hipertensi pada diabetes mellitus. 2/3 penderita diabetes mellitus itu adalah penderita hipertensi. Makanya tadi ini termasuk dalam ABC tadi yang harus dikontrol. Karena ketika diabetes kemudian hipertensi meningkatkan risiko untuk komplikasi. Penyakit jantung, stroke, retinopati diabetes, nefropati diabetes, dan seterusnya. Lanjut. Nah, juga ini kadar kolesterol. Karena ketika kolesterol lemak, dia akan kolesterol banyak, dia akan meningkatkan gluconeogenesis. Dengan adanya lipolisis banyak asam lemak bebas, ya, yang kemudian akan menyebabkan terjadi gluconeogenesis. Sehingga ini juga perlu dikontrol. Nah, ini yang kalau lebih dari 200 mg, kemudian itu adalah akan menjadi resiko, kemudian HDL atau kolesterol yang baik kita kurang dari 35 mg. Lanjut. Nah, ini harus hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena memang pencegahan sangat penting. Komplikasi ya, komplikasi yang harus kita perhatikan untuk diabetes mellitus. Karena ketika kita komplikasi, tidak bisa diperbaiki lagi, kemudian menimbulkan cacat permanen, bahkan menimbulkan kematian. Lanjut. Nah, ini beberapa komplikasi diabetes. Penyakit jantung koroner, stroke, ya, itu ketika terjadi pada makroangiopati ya, pada pembuluh darah besar, kemudian terjadi ini bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, kemudian bisa menjadi nefropati diabetes, ya, ada luka juga dan gangren. Kemudian sudah banyak klinik-klinik luka di sini sehingga tidak harus diamputasi. Luka dirawat dengan bagus, kemudian diabetesnya dikontrol, insya Allah akan mengurangi resiko. Kemudian gagal ginjal, nefropati diabetes, ya. Buta, nah, retinopati diabetes. Karena kita semua paham bahwa diabetes itu adalah penyakit yang ketika kita sudah kena harus seumur hidup kita pantau, maka yang paling penting itu adalah ketika kita harus kontrol dengan teratur. Ya, kontrol dengan teratur. Kadang-kadang kita orang Indonesia
Mungkin di tempat lain tidak ya, cuma di Gorontalo, di tempat saya kadang-kadang sudah difasilitasi, sudah dibuat ini dan seterusnya, dipancing untuk pemeriksaan gratis apa segala macam, tetap banyak juga yang tidak mau kontrol. Padahal komplikasi DM dengan berbagai macam jenisnya ini bisa terjadi meninggalkan cacat dan merugikan pasien itu sendiri. Kalau pasien dengan diabetes, ada yang dengan berpuluh-puluh tahun menderita diabetes tapi dia survive. Bagus, karena memang diabetesnya terkontrol. Lanjut. Nah, tanda dan gejala gangguan fungsi ginjal. Ya, kadang-kadang kalau kita harus kontrol untuk setelah kena diabetes, kita kontrol untuk periksa urin, periksa fungsi ginjal, ureum kreatinin itu kan agak mahal, agak itu. Ada hal yang bisa simple yang bisa kita periksakan sendiri dengan menggunakan stick untuk melihat apakah gangguan ginjal kita apakah sudah terjadi gangguan fungsi ginjal pada kita yang sudah menderita diabetes. Nah, gejalanya terdapat protein pada air seni, tekanan darah tinggi, pembengkakan di kaki, buang air kecil menjadi sering, terutama malam hari, ada mual muntahnya, ada pucat, lemah dan pucat, dan anemia. Lanjut. Apakah normal apabila ditemukan protein? Tidak, karena memang fungsi ginjal itu menyaring protein, jadi harusnya semua terfiltrasi dengan baik. Dalam air seni tidak ada protein. Kalau memang dalam air seni sudah ada protein, berarti filtrasi ginjal tidak berfungsi dengan baik, dan itu mulai awalnya. Lanjut, berarti ada pertanda. Ketika kita periksa ada protein di urin kita. Kalau dulu, kalau saya dulu tugas di puskesmas di daerah terpencil, nggak ada stick, nggak ada apa-apa, kita pakai tabung reaksi aja. Kencingnya taruh situ, dibakar di atas api sebentar, kalau terjadi penggumpalan berarti positif albumin. Itu kalau yang di daerah-daerah. Tetapi di zaman sekarang sudah banyak stick-stick untuk memeriksa sendiri kadar protein dalam urin. Lanjut. Ya, ada ya. Terus mikroalbuminuria test namanya ya. Jadi ada sticknya dijual, tinggal diperiksa, dibeli, kemudian berarti negatif, kemudian mulai kuning, merah muda sampai merah ya. Itu kita bisa melihat hasil tes dari urin ketika misalnya kita sudah mulai curiga bahwa diabetes ini sudah mulai ada komplikasi pada ginjal. Lanjut. Ketika kita memeriksakan sudah curiga, periksa sendiri, kemudian ternyata positif, maka yang kita beberapa hal yang kita lakukan, kontrol gula darah secara ketat. Kalau misalnya bias seminggu sekali, kita ketat lagi seminggu 2 kali. Kemudian turunkan tekanan darah, berhenti merokok, olahraga, turunkan kadar kolesterol darah. Karena memang semua hal ini yang berpotensi dalam terjadinya diabetes mellitus dan memperparah untuk terjadinya hiperglikemi dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini juga penting kenapa saya tekankan di sini. Eh, Gangguan fungsi ginjal sekarang tidak terdeteksi karena tidak bergejala. Tiba-tiba laju filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 30%. Atau apa yang sebelumnya adem-adem. Semua kehidupannya normal-normal saja, tetapi tiba-tiba gagal ginjal. Nah, kalau pasien-pasien yang sudah terdeteksi diabetes mellitus, penting untuk follow up fungsi ginjal ini. Jangan sampai ketika kita memeriksakan sudah pada
end state, ya, pada tahap akhir. Sehingga apakah kita harus operasi, transplantasi ginjal, dan seterusnya, dan cuci darah dulu, kemudian transplantasi, dan seterusnya, yang tentunya akan memakan waktu, biaya, dan banyak lagi yang harus kita keluarkan untuk itu. Lanjut. Ya, karena kalau gangguan fungsi ginjal akibat diabetes, itu bisa menahun, bahkan makin lama makin buruk. Sampai pada end stage tadi, gagal ginjal kronik sampai cuci darah, dan seterusnya bisa menyebabkan kematian. Ya, lanjut. Nah, ini tadi ya sudah saya sebutkan bahwa untuk pengobatan komplikasi pada ginjal dua cara, hemodialisa atau transplantasi ginjal. Ginjal yang sudah tidak berfungsi bisa diganti kemudian sehingga bisa berfungsi kembali dengan baik. Lanjut. Nah, kita masuk pada pengobatannya. Ada tujuan pengobatan itu adalah untuk mengurangi komplikasi, ya. Mengurangi komplikasi, kesakitan dan kematian. Makanya perlu diobati. Kadang orang karena merasa ini sudah penyakit seumur hidup, malas minum obat, tapi makan semua terus, ya. Sehingga perlu disadari untuk pasien diabetes bahwa ini perlu kontrol dan harus dari kemauan diri sendiri. Kalau jangka pendek tujuannya untuk menghilangkan gejala, membuat rasa nyaman, ya. Untuk jangka panjang mencegah komplikasi, mengurangi angka kesakitan dan kematian. Caranya ini tadi, menormalkan hasil lab kita, baik kadar glukosa darah, tekanan darah, lipid kita, kolesterol, trigliserida, dan kadar insulin. Lanjut. Nah, tujuan kita untuk terapi diabetes kan untuk mencegah tadi komplikasi. Nah, ini tadi kan di awal saya sudah menyampaikan salah satu perilaku yang bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya resistensi insulin pada pasien-pasien diabetes ini tadi, mengatur pola makan, gerak jalan, dan minum obat-obatan. Tidak usah bosan kalau memang harus minum obat setiap hari. Mudah-mudahan dengan obat oral kita bisa terkontrol. Awal-awal mungkin dengan perubahan pola makan, mengatur makanan, menghitung jumlah kalori yang kita butuhkan, kemudian dengan olahraga itu kalau memang sudah stabil kadar gula darah kita nggak perlu obat. Tetapi dalam kondisi tertentu kita harus minum obat. Mutlak harus minum obat. Ya. Lanjut. Nah, Nah, sebenarnya mitos untuk tidak perlu makan enak, harus makan kentang, tidak boleh menyentuh gula, makan terpisah dari keluarga itu bisa kita hindari ya. Yang penting ya tadi kita mengatur sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebihan ya. Jadi mengurangi atau mengatur makan ya, mungkin yang lebih jelas mungkin spesialis gizi yang bisa melihat itu bagaimana sesuai dengan kasus yang ada dalam diri masing-masing. Tetapi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa diet atau dalam rangka mengatur makan kita dalam rangka untuk mencegah atau mengatur mencegah komplikasi diabetes itu bukan sebagai penderitaan, tapi lebih semangat lagi kita untuk melakukan itu karena tujuan kita adalah mengurangi komplikasi dari diabetes itu. Lanjut. Nah, terkait olahraga 30 menit 3 sampai 4 kali seminggu kalau bisa tiap hari. Memang diminta sih cuma 30 menit ya. Kadang-kadang juga 30 menit itu susah bagi kita apalagi yang kerja banyak tugas dan seterusnya, ini menjadi alasan untuk 30 menit ini terabaikan. Tapi mungkin dari sekarang kita sudah bisa mengusahakan, kita mulai dari diri kita bahwa 30 menit olahraga ya, bukan cuma di dapur, tetapi betul-betul gerak badan ya. Lanjut. Obat-obatan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ketika diet, kemudian pengatur olahraga juga tidak bisa menormalkan kadar gula darah, maka harus
beri obat. Obat tidak menggantikan pengaturan makan olahraga. Jadi, so minum obat biar jo makan banyak-banyak, biar makan seenaknya kita, sepuas semaunya kita. Jadi ini harus dilakukan secara bersamaan dan perlu kontrol kadar gula darah lebih ketat. Ya, jadi walaupun kita minum obat, olahraga, mengatur makan tetap harus dilakukan. Ya, ketiganya dilakukan secara bersamaan. Lanjut. Nah, ini beberapa obat diabetes, ada yang injeksi, yaitu insulin, ada yang oral ya. Ketika kita kena diabetes, pasti pertama adalah tadi pola hidup kita dirubah, makan diatur, kemudian olahraga. Kalau tidak mempan, harus pakai obat oral. Ketika tidak mempan lagi, itu harus insulin. Kecuali untuk diabetes tertentu, seperti DM tipe 1, itu mutlak harus insulin. Karena memang produksinya yang sudah bermasalah. Lanjut. Slide. Nah, ini beberapa contoh. Lewati saja. Nanti dikira saya apa ya. Solostar ya, salah satu obat untuk insulin. Slide lagi. Nah, ini juga ada dua, ya, ada yang putih dan ini berbeda. Ada yang sekali pakai, ada yang boleh dipakai beberapa kali kalau untuk yang insulin. Lanjut. Ya, mungkin ini di akhir-akhir ya. Mengobati diabetes tidak hanya menurunkan gula darah. Komplikasi tetap dapat timbul walaupun gula darah sudah stabil. Bila faktor resiko lain tidak teratasi, maka faktor resiko lain itu gula darah stabil, tapi tensi naik, kolesterol tinggi. Nah, sama aja ya. Jadi, kendalikan gula darah, kemudian yang kedua untuk mengatasi komplikasi ya, hilangkan atau kurangi faktor resiko. Kemudian ini yang harus kita lakukan. Faktor resiko yang di awal saya sudah sampaikan tadi ya. Itu harus dihindari. Kemudian yang pertama gula darah. Lanjut. Nah, oke, mungkin untuk bisa hidup sehat, bahagia, dan sejahtera dengan diabetes perlu kita paham apa itu diabetes. Tadi sudah paham bahwa ternyata banyak hal yang bisa menjadi resikonya. Kemudian kemampuan dan keterampilan mengendalikan diabetes secara mandiri. Kita inisiatif sendiri untuk periksa, untuk kontrol, karena sarana-sarana terkait penyakit apa degeneratif itu sudah banyak disediakan oleh pemerintah lewat Prolanis dan seterusnya. Itu kita manfaatkan. Kemudian yang terakhir juga adalah kemampuan mengendalikan problem kejiwaan kita atau emosi kita, stres kita. Menganggap bahwa apa yang sudah kita hadapi ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, sehingga kita akan lebih enjoy untuk menghadapi hidup kita. Mungkin ini dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.